Hai. Wah, udah lama nggak bikin story lagi. Hmm, ada satu yang mau coba gue bagi tentang, ya biasa lah ya, kalau ada kejadian itu kan pasti nggak mungkin nggak ada hikmah yang bisa diambil. Nah, ceritanya, em, gue mau ngangkat satu, bukan isu sih, ya isi internal gue ya lah ya, internal di diri gue sendiri terutama, tentang, nah gini deh gue ceritain dulu. Jadi beberapa hari yang lalu itu gue pernah memposting tentang sebuah simbol dari kepercayaan tertentu, dan ya dalam hitungan gak ada 1 menit tiba-tiba tuh respon langsung berjejer gitu kan, tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Ada lagi yang bilang, Del, are you okay? Del, kenapa? Bla 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 segala macem yang kayak gitu-gitu. So far menurut gue gini, gue orang yang paling, gue sebenarnya gini, gue orang yang paling anti banget untuk membandingkan antara apa yang gue yakini dengan yang orang lain yakini. Sejauh ini seingat gue nggak pernah memaksakan orang untuk melakukan itu gitu kan. Nah, tapi balik lagi, gue juga tidak bisa seegois itu untuk seakan-akan kayak bodoh amat gitu dengan apa yang dikatakan orang, juga enggak. Dalam arti gue belum tentu mengikuti apa yang orang katakan ke gue, tapi lebih kepada gue menghargai tentang sudut pandang yang dia punya terhadap hal yang lagi dijadikan objek ini gitu. Nah, yang mau gue tarik garisnya itu berarti di dalam kehidupan sehari-hari ya memang akan bermacam-macam sudut pandang gitu. Bahkan perkara gue melihat ini sebagai sesuatu yang A, lantas teman gue melihat ini sebagai sesuatu yang B, itu aja sudah dikatakan berbeda sudut pandang. But bukan itu yang menjadi persoalannya. Adalah persoalannya lebih kepada harus punya rasa untuk lebih menghargai gitu kan, tentang apa yang menjadi buah pikiran atau tentang apa yang menjadi sesuatu yang diimani ataupun diyakini oleh orang gitu. Karena bagi gue itu kan, lo akan nyaman menjalani hidup ketika ya lo bener-bener meyakini, mempercayai apa yang lo percaya itu adalah benar menurut lo gitu. Jangan juga menjadi manusia. Pernah ada orang terdekat gue yang bilang, Del, kamu jangan pernah menjadi manusia yang abu-abu. Itu gue belajar banyak banget dari filosofi kata itu. Dalam arti apa? Kalau lo sudah meyakini sesuatu itu adalah baik menurut lo ya, baik menurut lo, benar menurut lo, ya maka jalankan. Hidup itu sebenarnya sesederhana itu. Terkadang yang bikin hidup kita jadi berat itu karena lo tuh terlalu banyak menyerap yang orang lain katakan, kanan kiri lo katakan. Akan menjadi baik-baik aja kalau lo udah punya prinsip, tapi ketika lo tidak punya sesuatu yang lo jadikan prinsip ataupun barometer untuk lo menjalani hidup, ya maka lo dari sesimpel itu ya, dari sesimpel lo sering banget dengerin omongan orang, lo harusnya begini, lo harusnya begitu, lo kok jelek banget sih begitu, lo kok jelek banget sih begini. Itu bagi orang yang nggak paham, dampaknya itu bisa sampai kepada membuat orang depresi hanya dari perkara sudut pandang sebenarnya. Nah, jadi lo kalau bicara tentang kesehatan mental orang, nggak usah jauh-jauh bicara kemana-mana, cukup belajar dari diri lo sendiri untuk lebih menghargai apa yang orang lain itu yakini. Toh juga kalau gue boleh klarifikasi sedikit tentang kemarin, sempat ada satu simbol dari kepercayaan yang gue posting, baik itu di WA story ataupun di IG story gue itu mengagumi karya seninya gitu loh. Dan menurut gue nggak ada yang salah ya dengan itu. Semua orang pun gue rasa juga menyukai karya seni dalam bentuk yang berbeda-beda gitu. So ketika
gue pun juga nggak berpikir panjang ketika gue memposting itu bakal banyak banget kontra yang muncul di notification gue kemarin. Gue bukan seleb anjir. Tapi setiap ada yang menyinggung ke arah kontroversi sedikit tuh kayak langsung pada deder gitu notifikasi gue. Padahal yang gue kagumi di situ adalah tentang karya seninya gitu. Gue juga tidak akan mengganggu orang mau mempercayai yang seperti apa. Karena ya gue yakin kalau itu adalah menyangkut tentang kepercayaan, apalagi menyebut ke arah agama gitu kan, ya gue percaya semua manusia meyakini memiliki Tuhannya gitu loh. Ya Tuhannya cuma satu, ya udah, sesimpel itu loh hidup bertoleransi gitu maksud gue. Dan memang ya nggak bisa lo hindarin kalau lo berada di tengah manusia yang sudut pandangnya tuh bermacam-macam, dan itu memang nggak ada yang perlu disalahkan juga ya, karena terkadang juga bisa jadi sesuatu yang membuat lo nggak nyaman itu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan titipkan di situ. Gue selalu meyakini seperti itu. Kalau gue masih bersikap sebagai orang yang egois, mungkin kemarin orang-orang yang komen yang enggak ke gue itu ya udah ibaratnya bahasanya ya udah gue udah gue bacotin balik gitu. Cuma kan gue nggak melakukan itu karena akhirnya gue sadar oh ya orang punya sudut pandangnya masing-masing dan memiliki preferensinya masing-masing, mau bagaimana dan mau seperti apa itu adalah hak mereka gitu. Jadi yang mau gue sampaikan adalah yuk kita kembali untuk belajar bertoleransi kalau ternyata semua orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan tidak ada yang salah dengan itu. Terkadang kita menuntut yang baik adalah seperti ini, bisa jadi itu adalah ego kita yang berbicara, tapi hal baiknya adalah ketika kita menemukan sesuatu yang gak nyaman itu hadir di depan mata kita gitu kan, atau mungkin bahkan sesimpel hadir di dalam tubuh lo sendiri, percayalah selalu ada kebaikan yang Tuhan titipkan. Jadi mau itu baik, gue selalu ucapkan ini ya, mau itu baik ataupun itu buruk, gue selalu meyakini dan mengimani bahwa selalu ada kebaikan yang Tuhan sisipkan di sana. Dan bentuk-bentuk kebaikan tidak harus selalu dalam bentuk yang menyenangkan atau membahagiakan. So ini hanya tentang paradigma, hanya tentang sudut pandang, sesimpel itu. Yuk, gak usah jauh-jauh bicara tentang bagaimana cara memanusiakan manusia. Kita mulai dari diri kita sendiri dan dari lingkup terkecil kita. Terima kasih udah selalu nonton video gue. Semoga ada hal baik yang selalu bisa kalian petik. Gue tidak bermaksud untuk menggurui, mengajari, bahkan mengajari itu bukan kapasitas gue juga. Gue hanya berbagi tentang apa yang gue lewati dan gue ceritakan kembali. So semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil. Tetap gue tunggu untuk saran, kritik, masukan supaya video gue lebih membangun. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.